Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugirin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan melaksanakan praktek rutin. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Coba semuanya berdiri. Tangan direntangkan, ya. Tangan di atas, tangan ke depan, duduk yang baiklah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu tentang apa? Globalisasi. Bahasa Indonesia akan membahas tentang globalisasi. Sudah mengerti tentang globalisasi? Ya, apa globalisasi? Globalisasi adalah penyesuaian internasional. Iya, penyesuaian tentang Nasional. kita akan bahas tentang globalisasi itu perubahan ya. Contoh di situ dalam pelajaran bahasa Indonesia tema 4 ya, tema 3 atau tema 4 subtema 3 yang akan kita bahas pertama tentang globalisasi, perubahan yaitu tentang apa, bahasa dan masalah hubungan antara Indonesia dan luar negeri. Nah, sekarang perhatikan anak-anak tentang masalah bahasa ya. Bahasa Indonesia kalau kita ke luar negeri mungkin belum bisa kan? Nah, itu diadakan penataran untuk bahasa Indonesia selama 3 bulan. Mungkin kita sudah bisa, kita langsung ke luar negeri. Jadi itu sama dengan kebinekaan ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama berdoa untuk ketua kelasnya. Coba tolong berdoa dan dipimpin. Ya. Semua siap. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bayu, Andi, Bayu, Andi, dan dan Galih. Ya, kita doakan mungkin yang nggak masuk itu ya supaya cepat sembuh. Jadi anak-anak sudah berdoa sudah. Nah, sekarang kita nyanyi dulu. Kalau sudah berdoa kita sehat, kita nyanyi ya. Nyanyi yang mana? Coba sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Dah nyanyi sudah, kita sudah sehat ya, energinya sudah sehat. Jadi tadi nyanyi itu ada maknanya itu, gajah dengan semut. Berarti kita itu dalam hidup globalisasi itu ada kebinekaan, ya. Maksudnya ada kebinekaan itu antara Indonesia dengan luar negeri. Membahas tentang globalisasi. Karena apa? Globalisasi itu adalah perubahan yang akan dilakukan ya. Kalau di situ apa? Penyesuaian apa? Ayo, penyesuaian apa? Penyesuaian yang antara luar negeri dengan Indonesia itu ada hubungannya. Contohnya seperti di bidang APEC ya. APEC bidang pertanian, bidang minyak, itu perubahannya. Nah, kemudian dalam globalisasi ini pemerintah sudah ada hubungan antara Indonesia dengan luar negeri. Contoh di situ ada beberapa tokoh-tokoh internasional ya, 50 negara. Contohnya seperti Presiden Amerika Serikat yang nampak itu kan ya. Seperti Bill Clinton atau Barack Obama. Nah, itulah yang mengadakan hubungan antara orang Indonesia dengan luar negeri. Kemudian di bidang produk, dalam hubungan globalisasi ini di bidang produk, memasarkan produk. Contohnya seperti produk-produk batik ya, tahu batik? Nah, batik Indonesia sepertinya baju. Dari mana batik Indonesia itu? Ya, dari Indonesia. Nah, itu diimpor ya, diimpor. Nanti sudah diimpor itu ditingkatkan kembali. Kemudian selain itu contohnya seperti mobil. Kamu lihat kan di sini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama setelah menyimak teks ekspansi yang dibacakan guru, siswa dapat menganalisis informasi-informasi penting dengan benar. Nah, itu masalah produk tadi ya. Jadi produk-produk yang bagus, kamu tulis dari mana itu kan, dianalisis. Ini yang bagus, ini yang jelek, itu. Kemudian yang kedua, setelah diskusikan siswa mampu menyajikan informasi. Nah, setelah didiskusikan kalian ngerti ya, ngerti dari mana informasi bahwa produk itu yang paling bagus tadi ya. Jadi ngerti kamu kan, oh dari Jepang, kualitasnya bagus. Kemudian setelah mengamati video, siswa mampu menganalisis cara menghemat energi listrik dengan benar. Nah, sekarang masalah produk ini ada tentang masalah listrik, cara menghemat listrik. Kalau kita menghemat listrik berarti kita tidak boleh berfoya-foya. Bagaimana cara kita menghemat listrik? Kalau kita menghemat listrik pada siang hari contohnya, itu lampu harus dimatikan. Supaya apa? Supaya hemat. Kemudian kalau pemakaian banyak, contohnya seperti kulkas, dispenser, TV. Nah, kalau siang hari nggak ditonton itu tolong dimatikan.
Supaya apa? Supaya menghemat pemakaiannya itu supaya hemat. Kalau seandainya nanti dalam 1 bulan bayar listrik itu bisa 180, tapi kalau setelah kita matikan ya, jadi turun, jadi 60.000. Itu caranya menghemat, ya. Jadi setelah dipakai harus dimatikan. Itu caranya. Kemudian gambarnya. Berarti kalau gambar seperti ini kulihat orangnya sedang apa itu? Sedang apa? Iya, itu lihat lampu-lampunya ya, diamati lampu-lampu atau cara menghemat listrik. Diperhatikan. Nah, itu orang lihat apa? Kemudian berikutnya ya. Nah, anak-anak sedang apa itu? Ya, anak-anak sedang bermain. Ya, anak-anak sedang bermain. Kemudian lihat lagi. Tuh, pemanfaat energi listrik. Berarti benar-benar energi listrik itu harus dimanfaatkan. Berarti berguna bagi kita semua. Bisa menyebutkan manfaat listrik apa saja? Yang pertama, untuk menerangi. Yang kedua, untuk memasak. Terus apa lagi? Iya, untuk menghidupkan. Itu manfaatnya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang globalisasi tadi sudah ya, perubahan dengan cara berpikir manusia, ya. Caranya berpikir manusia, kita bahas tentang globalisasi, yaitu tentang produk kalian harus bisa membatasi apa? Waktu menonton TV. Kalau dari jam 7 kalian full 2 jam, berarti itu sudah panas. TV-nya juga bisa rusak ya. Pemakaiannya juga tidak sabar. Iya, itu caranya. Yang kedua, matikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Nah, itu maksudnya harus kipas angin itu harus dimatikan. Kalau udaranya itu sejuk, dingin, maksudnya dingin di ruangan itu ya, itu harus matikan. Kenapa itu ngaruh? Kemudian yang ketiga, mencabut kabel dari stok kontak apabila sudah tidak digunakan. Ngerti stok kontak? Nah itu ya, itu dicabut, kabelnya dicabut, jangan dipasang terus, ya. Itu juga berpengaruh. Kemudian yang keempat, jangan membiarkan mengisi daya telepon seluler atau telepon tetap tersambung di stok kontak ketika sudah tidak digunakan. Berarti kalau sudah tidak digunakan, kabel-kabel itu semua dicabut, tidak boleh. Karena arus listrik itu kan dari sana ke sini ya. Nah, itu bisa ada pengaruhnya, bisa merusak juga. Yang kelima, mengganti lampu dengan daya lampu yang lebih kecil.
kalau memakai lampu yang besar itu, ya, itu pasti daya pemakainya, Mbak, bisa diganti yang kecil. Kalau 20 watt itu bisa diganti menjadi 10 watt supaya memperkecil pemakaian listrik. Kalau pasangnya ada 10, 20 kali 10 sudah berapa? Sudah 200 watt kan? Sudah melampauinya. Nah, jadi dikurangi, lampu itu dikurangi supaya apa? Supaya pemakaian listriknya itu berkurang. Dia akan matikan saklar lampu ketika kondisi ruangan cukup cahaya. Tahu saklar? Nah, itu saklar. Ya. Ada di dinding itu kan. Kemudian manfaat hemat listrik, satu menghemat pengeluaran, pengeluaran daya tadi ya, daya pemakaian. Kedua, menjaga barang elektronik lebih awet. Setelah itu dicabut, pasti apa itu? Seperti HP, ya, jangan dicolok terus. Kalau sudah penuh harus dicabut. Menghindari risiko arus pendek. Nah, ini yang berbahaya. Kalau arus pendek, ya, contoh di stop kontak itu, umpamanya ada kabel yang luka karena pembungkusnya itu, ya, namanya kan isolator, membungkus kabel, ya. Jangan sampai luka itu berbahaya sekali. Membantu mengurangi polusi udara. Tahu polusi udara? Maksudnya itu kalau listrik ini diterap terus akan mengganggu polusi udara di dalam ruangan. Yaitu tentang LKPD. Apa kepanjangannya LKPD? Lembaran kerja. Iya, peserta didik ini akan kita bagi. Nanti kamu jawab di sini, ya. Nanti saya buat kelompok-kelompoknya, ada kelompok bunga apa tadi. Nanti kita bagi satu persatu, ya. Nah, setelah kita bagi, setelah kamu menjawab, nanti di situ ada tujuannya. Apa tujuannya setelah kamu menjawab seperti listrik tadi? Ya. Jadi tujuannya kan menghemat. Kita bagi. Baca, terus itu ada 5 pertanyaan, ya. Ya, 4 ya. Kamu jawab. Iya. Ya, sambil itu, sambil tulis. Ayo.
Kalau yang nggak paham boleh bertanya. Nah gitu. Dua puluh kurang 40. Yo. Yang ke KPD-nya ya. Iya. Ini kan ada kan tema. Mana yang ada kan hemat tidak hemat ya. Tulis.
beberapa anak yang belum jawabnya belum pas, nah kita luruskan ya. Kemudian dari kelompok mawar, mana mawar tadi? Ya, ini nilainya 100 ya, tangan mawar. Kemudian melati, dari mana melati? Ya, ini nilainya 75 ya. Ya, alhamdulillah ya. Pertahanan juga juga. Ya, kelompok anggrek, alhamdulillah nilainya 100. Kemudian mana kelompok jambu ya? Ya, ini dari buah-buah jambu, alhamdulillah dapat nilai 80. Ya, nilai 90 bakal. Kelompok anggur nilainya 95. Kemudian yang terakhir apa itu? Ya, kelompok jeruk, buah jeruk. Ini semua pakai buah jeruk. Alhamdulillah nilainya 80. Setelah dikoreksi tujuannya yaitu tentang listrik. Ini yang pertama sudah ada yang menjawab, nilainya 100. Tujuannya adalah menghemat listrik. Nah, itu yang pas ya, tujuan. Karena tadi kan penggunaan listrik. Jadi alhamdulillah yang ini dapat 100 bisa menjawab pertanyaan. Kemudian kita akan jelaskan sebentar lagi ya, karena waktunya juga masih, yaitu masalah produk tadi ya. Contohnya seperti kursi itu kan produk juga ya. Mebel, tahu mebel? Kursi yang dibuat dari jalin, tahu kan? Nah itu yang rotan, kalau nggak tahu jalin rotan, produk yang dibuat dari rotan. Bagaimana caranya? Itu masih ada sedikit lagi ya, kita bahas tentang rotan. Jadi cara membuat kursi dengan rotan. Rotan itu kalau baru diambil itu kan keras ya. Itu harus dibersihkan dulu, dirapikan dulu. Setelah itu dihaluskan, kemudian kalau bahasa Jawanya itu dipanggang atau dipanggang. Apa namanya itu? Bawahnya api itu apa namanya? Hah? Nah, dipanaskan dengan supaya apa itu? Nah, supaya bahasanya ditekuk itu apa kan bahasa Indonesia? Ya apa? Ya dilengkung itu supaya itu bahasanya ya. Kalau bahasa Jawanya ditekuk. Nah, kalau bahasa Indonesia itu dilengkung. Supaya apa? Supaya kalau dari makan. Kemudian produk seperti meja. Meja ini asalnya dari apa? Kayu. Ya, dari Kayu. Dari kayu. Bagaimana cara membuat produk ini dipasarkan ke luar negeri biar bagus? Mungkin kalau ada orang tuanya tukang, ini harus disuguh. Tahu disuguh? Tahu. Nah, di apa itu? Ya, disuguh biar bagus, halus. Setelah disuguh, kemudian diprofil, ya, diprofil. Setelah diprofil, dibuat meja yang bagus. Kemudian kamu buat poster, situ ditulis di sini jual kursi dari kayu, satu set harganya
1 juta. Nah, berapa? Harganya 1 juta. Nah, itu kan produk ya, memasarkan produk. Nah, bagi siapa yang membutuhkan, hubungi nomor telepon ini. Nah, setelah dihubungi nomor telepon, kursinya dipajakkan. Di situ kamu buat reklame itu, pengumuman ya, pengumuman media. Wah, itu di tempat Pari ada meja yang buatan dari kayu jati. Kayu jati kan mahal. Itu sampai 7 juta, 10 juta. Itu produknya dari kayu, dari Indonesia dipasarkan ke luar negeri. Nah, jadi banyak produk-produk kita yang punya yang bagus ya. Banyak. Bukan, tapi yang jelas kita harus punya skill, punya keterampilan cara kita membuat. Kalau kita nggak punya skill ya nggak bisa. Contohnya seperti kayu jati, itu dibuat papan, lemari, kemudian dibuat apa lagi? Dibuat meja untuk makan, meja bundar. Setelah bagus, dipasarkan, buat pengumuman. Wah, ini produk Indonesia dari toko Delima umpamanya. Nama orangnya Fahri umpamanya. Wah, nomor telepon sekian, berarti bisa menghubungi Pak Fahri. Menghubungi Fahri. Berapa harganya Fahri? Yang ini 10 juta, yang ini 5 juta, yang paling jelek 1.500.000. Itu karena waktunya sudah habis untuk pelajaran pagi ini ya. Nanti cukup sekian, kita teruskan untuk pelajaran berikutnya. Mari kita sama-sama kita tutup berdoa menurut agamanya masing-masing ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah pada anak-anak untuk pagi hari ini, alhamdulillah pelajaran kita selesai tentang produk. Nanti kalau yang belum mengerti bisa ditanyakan pelajaran berikutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.